Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multiteknik Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan atau melanjutkan postingan yang sebelumnya, di mana pada postingan sebelumnya kita sudah membahas bagian blok dari unit televisi, yaitu bagian blok SMPS atau blok switching ataupun juga sering disebut dengan blok regulator. Sebelumnya sudah kita jelaskan fungsi dari blok regulator dan bagaimana sistem cara kerjanya, dan kemudian untuk tahapan tegangan listriknya seperti apa sudah saya jelaskan pada postingan sebelumnya. Dan untuk postingan kali ini kita akan membahas bagian blok sekunder, ya, dimana untuk bagian blok primer ini disebut bagian blok regulator, dan untuk bagian blok output dari trafo switching ini adalah bagian blok sekunder. Nah, kita bahas sepintas postingan yang sebelumnya, yaitu dimana tegangan mengalir, ya. Tahapannya itu adalah tegangan mengalir melewati fuse sebagai pengaman, di mana apabila ada sebuah rangkaian yang korslet atau komponen yang short circuit, maka sistem pengaman atau dari fuse ini akan memutuskan arus listrik, yaitu dengan cara memutuskan kawat di dalamnya, ya. Nah, di sini ada kawat di dalamnya, maka akan terputus secara otomatis apabila terjadi short circuit yang mengakibatkan tegangan tidak akan mensuplai rangkaian atau komponen yang ada pada bagian blok regulator ini, sehingga bisa mengamankan komponen lainnya yang bisa mengakibatkan terjadinya komponen short circuit secara beruntun apabila tidak ada komponen yang namanya fuse. Kemudian ada switch atau saklar on off, yaitu untuk memutuskan dan untuk menghubungkan suplai arus listrik ke bagian blok regulator. Kemudian ada trafo EMI filter, ini sebagai filter dari gaya gelombang elektromagnetik dari barang elektronik lainnya, ya. Kemudian ada dioda. Di sini ada dioda sisir sebagai pengubah arus AC, ya, menjadi tegangan DC, ya, dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Kemudian ada elko filter untuk memfilter tegangan. Kemudian ada STR. STR ini fungsinya untuk sistem switching, ya, pada trafo switching ini. Nah, maka tahapan supaya TV bisa menghasilkan audio dan juga bisa menampilkan video, maka tegangan yang pertama atau tegangan yang utama yang harus bisa terkoneksi terlebih dahulu, yaitu ada pada bagian primer atau tegangan power supply-nya harus bekerja dulu, ya, baru nanti lanjut ke bagian sekunder. Oke, baik. Jadi seperti itu, yaitu singkatnya dari penjelasan pada postingan sebelumnya. Oke, ada terlewat. Ini ada VTC Gosing. VTC Gosing ini dia langsung terhubung ke bagian lilitan atau pada kawat yang melingkar pada bokong tabung, ya. Untuk bagian VTC Gosing. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas ke bagian sekunder. Nah, untuk rangkaian atau komponen yang ada pada bagian sekunder ini banyak bagian blok-bloknya, dan kita perlu ketahui apa saja blok yang ada pada bagian sekunder ini. Kita bahas terlebih dahulu pada bagian blok B+, ya. Blok B+ ini dia menghasilkan, atau di blok B+ ini dia ada tegangan sekitar
110 sampai 130 volts, tergantung jadi pada bagian blok sekunder ini dia ada tegangan sekitar 110 sampai 130 volts tergantung dari unit TV tersebut. Untuk TV yang saya jelaskan ini yaitu dengan merek SAP Alexander ya, dimana tegangan dari TV SAP ini yaitu antara 125 ya sampai 130 volt untuk bagian backplate-nya. Sedangkan untuk dari merek-merek seperti Polytron, kemudian TV Cina, itu dia menghasilkan tegangan atau ada tegangan pada bagian blok backplate-nya itu tegangan sekitar 110 sampai 115 volt. Itu untuk tegangan minimal dan maksimal yang harus ada pada elko ini. Nah, jadi rekan-rekan yang perlu ketahui, ketika kita menemukan permasalahan pada unit TV, misalkan kita menemukan keluhan dengan keluhan yaitu mati total, maka yang perlu kita cek pertama kali adalah tegangannya apakah sudah ada ataukah tidak pada bagian blok backplate ini. Apabila tegangan pada blok backplate tidak ada sama sekali, maka bisa dipastikan tegangan ya belum bekerja di bagian blok primer. Oke, perlu diperhatikan apabila kita menemukan keluhan kerusakan TV dalam keadaan mati total, maka yang perlu kita cek adalah tegangan backplate-nya dulu ya. Itu untuk versi saya. Tergantung teknisnya juga ya. Itu kalau versi saya adalah apabila kita menemukan TV dalam keadaan mati total, yang pertama kali saya cek adalah tegangan backplate. Apabila tegangan backplate ini tidak ada tegangan sama sekali, maka sudah bisa dipastikan bagian blok primer ini belum bekerja atau belum ada supply tegangan sama sekali ya. Maka yang perlu kita cek adalah di bagian blok primer ini. Nah, di bagian blok primer di sini ada elko ya. Kemudian apabila kita menemukan kerusakan yang mati total, kita sudah cek bagian backplate tidak ada, lanjut ke belakang ya, tahapan ke belakang kita langsung lanjut cek. Nah, di elko ini dia harus ada tegangan. Ini tegangannya sekitar 290 sampai 310 volt ya. Itu tegangan normalnya. 290 sampai 310 volt DC ya. Ini harus ada di bagian elko ini. Apabila tegangan di elko ini tidak ada, maka langsung kita bisa lanjut lagi ke belakang, kita cek apakah di dioda ini ada tegangan. Kemudian lanjut lagi ke saklar. Maka yang terakhir yang perlu kita cek adalah tegangan pada pin atau pada kaki soket yang langsung masuk dari arus AC ini ya. Karena tegangan mulainya dari ini nih, dari soket AC ini. Apabila semua sudah kita cek, yang sudah saya sebutkan tadi tegangannya ada, misalkan di backplate tegangan ada, maka apabila tegangan backplate ada, itu sudah dipastikan bahwa panel ini atau lampu indikator ini sudah harus menyala, karena yang nama istilahnya mati total itu tidak ada pertanda sama sekali. Jadi untuk ciri-ciri kerusakan itu ada mati total, kemudian ada standby, ada protect, kemudian ada mati standby, dan masih banyak lagi ya. Yang dikatakan mati total itu kita tidak bisa melihat tanda-tanda indikator LED ini menyala sama sekali, itu bisa dikatakan mati total. Ya. Apabila dia LED nyala tapi kita tekan-tekan ini tidak ada pergerakan sama sekali atau tidak ada tanda-tanda bahwa flyback bekerja atau nyembur, maka itu bisa dipastikan adalah kerusakan standby.
Apabila misalkan lampu indikator nyala, kemudian kita tekan-tekan tombol panel, kemudian ada sempat layar ngebuka ya, itu bisa kemudian layar ngebuka terus mati lagi, itu dikatakan adalah mati protect ya. Oke ya, jadi ada perbedaannya antara mati total, kemudian mati standby, dan mati protect. Nah, kali ini yang akan saya bahas ini, karena yang kita bahas di sini adalah tegangan backflash ini. Fungsinya tegangan backflash ini untuk apa? Tegangan backflash ini fungsinya untuk mensuplai FBT atau untuk mensuplai playback ya. Dimana playback ini dia membutuhkan tegangan sekitar 110 sampai 130 volt ya, tergantung TV-nya itu. Karena di sini kita bahas, ya, perlu diperhatikan ya, dan perlu diingat-ingat. Tegangan backflash ini TV sub ya. TV sub ini dia tegangan backflash-nya adalah tegangannya 125 sampai 130 volt. Itu minimal dan maksimal untuk TV sub. Kalau untuk Polytron dan Cina, dia tegangannya 110 sampai 115 volt. Awas ya, perlu diperhatikan. Di sini TV sub ini dia untuk tegangan backflash-nya dia 125 ya, ini ya. Sudah saya cek 125 volt DC untuk tegangan backflash-nya. Karena playback ini dia membutuhkan tegangan 125 volt DC ya untuk TV sub ini. Jadi apabila misalkan tegangan backflash ini sudah muncul ya, sudah bisa dipastikan kemudian normal ya. Apabila tegangannya muncul dan normal, sudah bisa dipastikan TV semuanya sudah harus bisa menyala. Apabila tegangan backflash ada normal tetapi TV masih belum menyala, berarti masih ada keluhan dan permasalahan. Sebenarnya kebanyakan kerusakan pada unit TV tabung itu ada pada bagian komponen vertikal dan juga horizontal ya, kebanyakan ya. Karena beban yang paling besarnya itu di sini ada di bagian vertikal dan juga horizontal. Makanya ini yang paling sering cepat rusak pada bagian blok ini ya. Yang paling cepat rusak ada pada bagian horizontal dan juga vertikal ataupun juga playback. Oke ya. Maka di situ yang perlu diperhatikan adalah tegangan B plusnya dulu ya. Oke. Ini untuk bagian blok vertikal dan ini untuk bagian blok horizontal. Oke ya. Jadi yang perlu rekan-rekan pahami di rangkaian TV itu ini ya. Oke, yang perlu diperhatikan nih. Jadi masing-masing blok ini dia punya fungsi dan cara kerjanya masing-masing. Jadi harus tahu kita secara bertahap. Tegangan ini masuknya mulai dari mana, kemudian keluarnya kemana, kemudian harus bisa membedakan antara mana yang akan mengeluarkan tegangan AC, mana yang akan mengeluarkan tegangan DC. Kita harus tahu dulu. Karena apapun juga yang perlu kita pelajari yaitu dasarnya dulu. Mulai dari dasar, yaitu tegangan AC apa, tegangan DC apa ya. Kita harus tahu. Oke ya. Nah, kemudian di sini masih ada blok yang lainnya lagi. Nanti kita akan bahas sebagian blok horizontal dan juga cara kerjanya. Itu ya. Jadi dari output trafo switching ini dia akan mengeluarkan tegangan 125 volt untuk TV sub ini ya. Di elko ini, di elko dia berapa volt? 160 volt, 33 mikro dan 160 volt 100 mikro. Dia ada dua elko B+ ya. Oke ya. Mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.